warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jariah Dwi Nurhayati, absen 18 dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan mengulas sedikit cerita tentang Dewi Sartika atau biografi tentang Dewi Sartika. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priai Sunda, yaitu pasangan Nyi Raden Raja Permas dengan Raden Somanegara. Meskipun bertentangan dengan adat waktu itu, ayah ibunya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Setelah ayahnya wafat, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang menjadi patih di Cicalengka. Oleh pamannya itu, ia mendapatkan pengetahuan mengenai kebudayaan Sunda. Sementara wawasan kebudayaan Barat didapatkannya dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidikan dan kegigihannya meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia sering memperagakan praktik di sekolah, belajar baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting ia jadikan sebagai alat bantu belajar. Saat Dewi Sartika baru berumur sekitar 10 tahun, Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar karena itu belum ada anak yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung. Jiwanya yang telah dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini didorong pula oleh pamannya, Bupati Martanegara, yang memang memiliki keinginan yang sama. Namun, meski keinginan yang sama dimiliki oleh pamannya, tidak menjadikan serta-merta dapat mewujudkan cita-citanya. Adat yang mengekang kaum wanita pada saat itu membuat pamannya mengalami kesulitan dan khawatir. Namun, karena kegigihan dan semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Saruwinata. Dari pernikahan itu, ia memiliki putra bernama Raden Atot yang merupakan ketua umum BIFB, sebuah klub sepak bola yang merupakan cikal bakal dari Persib Bandung. Suami dari Dewi Sartika memiliki visi dan cita-cita yang sama. Suaminya itu guru di sekolah Karang Pamulang yang saat itu merupakan sekolah latihan guru. Sejak 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung. Dewi Sartika dihadapkan anggota keluarganya yang perempuan. Merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya menjadi materi pelajaran saat itu. Usai berkonsultasi dengan Bupati RAA Martanegara pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Tenaga pengajarnya 3 orang. Dewi Sartika dibantu 2 saudara misalnya Nyi Purwa dan Nyi Uwid. Murid-murid angkatan pertama terdiri dari 20 orang, menggunakan ruangan pendopo Kabupaten Bandung. Pada tahun-tahun berikutnya di beberapa wilayah Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912, sudah berdiri 9 sekolah istri di kabupaten atau setengah dari seluruh kota Kabupaten Sepasundan.
memasuki usia ke-10 tahun 1914, nama sekolahnya diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Kota-kota kabupaten wilayah Pasundan yang belum memiliki sekolah keutamaan istri didirikan oleh Encik Ramasaleh. Seluruh wilayah Pasundan lengkap memiliki sekolah keutamaan istri di tiap-tiap kota kabupatennya pada tahun 1920. Bulan September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian diganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya dalam bidang ini, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagagun, Desa Rahayu, Kecamatan Cinaam. 3 tahun kemudian, dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Kabupaten Bandung. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Maaf jika ada kesalahan dalam saya mengulas cerita tentang Dewi Sartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.